Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang upaya menghadapi globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan besar bagi setiap bangsa. Tidak mungkin bangsa-bangsa di dunia menutup diri di tengah ketergantungannya kepada bangsa lain. Oleh karena itu, negara harus mempunyai kemampuan untuk menempatkan dirinya sebagai bangsa yang sama-sama mempunyai hak untuk menjadi subjek globalisasi. Oleh karena itu, negara-negara maju dan juga negara berkembang dapat bekerja sama mengendalikan globalisasi dengan tetap mengetengahkan aspek kehormatan dan martabat bangsa. Globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia harus diimbangi dengan terciptanya hukum internasional. Globalisasi tetap dan akan terus berlangsung, maka kita tidak bisa mencari untuk menghentikannya. Namun, cara menyikapinya. Ada berbagai upaya untuk menghadapi globalisasi. Di antaranya yaitu: pertama, budaya. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, komunikasi. Dan yang kelima, transportasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah upaya menghadapi globalisasi budaya. Apa saja cara yang mungkin dapat kita lakukan bersama agar globalisasi dalam bidang budaya di Indonesia tetap membawa pengaruh positif terhadap kebudayaan asli bangsa Indonesia? Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghadapi globalisasi di bidang budaya adalah: yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Kita harus bisa menyeleksi budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya, mendahulukan penyeberang jalan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan sisa makanan sendiri di tempat umum, rajin mengucapkan terima kasih, maaf, dan permisi, sabar dan rapi saat mengantri, berdiri di sisi kiri dan berjalan di sisi kanan saat menggunakan eskalator, mengutamakan orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Yang kedua adalah mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Bisa kita lakukan dengan pameran budaya, kemudian seminar kebudayaan, dan bisa juga dengan lomba kebudayaan. Untuk mendukung itu bisa dilakukan menjaga tempat bersejarah, menjaga tempat wisata, dan juga budaya dan wisata alam. Beberapa contoh budaya asli Indonesia diantaranya adalah angklung, wayang kulit, gamelan, dan juga wayang orang. Yang ketiga yaitu
menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Misalnya Indomie, Kopiko, kopi kapal api, kacang dua kelinci, jamu tolak angin, nutrisari, dan masih banyak lagi. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya yang lainnya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi dan juga tidak hilang karena diklaim oleh negara lain. Berikutnya, mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya yang kedua adalah menghadapi globalisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek diantaranya dapat ditempuh dengan menyaring informasi yang baik dan bermanfaat. Diperlukan adanya pengawasan dari semua pihak agar informasi yang beredar di masyarakat tidak membawa dampak negatif, terutama untuk kalangan muda. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kemudian yang kedua, meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain. Upaya yang ketiga adalah menghadapi globalisasi ekonomi. Pada dasarnya, negara-negara di dunia terdapat dua kutub dalam menyikapi globalisasi ekonomi ini. Kutub yang pertama adalah negara-negara yang mendukung pelaksanaan globalisasi. Negara-negara ini terdiri dari negara-negara maju dan juga negara-negara yang memiliki perekonomian yang kuat. Sementara di kutub yang lain terdapat negara-negara yang menolak pemberlakuan perdagangan bebas di dunia. Negara-negara ini biasanya merupakan negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak, tetapi sumber daya manusia yang mengolahnya terbatas. Beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah: pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Yang kedua, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Yang ketiga, menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan juga manipulasi. Yang keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Dan yang terakhir, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya yang keempat adalah menghadapi globalisasi komunikasi. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat
berkomunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Dan upaya yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Dan upaya yang terakhir dalam menghadapi globalisasi adalah upaya menghadapi globalisasi transportasi. Globalisasi bidang transportasi telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam pemilihan alat transportasi. Lalu, bagaimana cara menghadapi agar globalisasi di bidang transportasi lebih tepat dan efisien? Cara yang dapat dilakukan yaitu diantaranya, pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Kemudian yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Namun ini sudah mulai tersisih. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi globalisasi tersebut hanya bersifat mengantisipasi agar tidak terjadi pengaruh globalisasi yang negatif. Globalisasi agar dimanfaatkan secara tepat dan bermanfaat. Melalui upaya dan sikap yang tepat diharapkan dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.